Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sobat inspiratif semuanya. Senang rasanya kali ini saya Faiz Firdaus bisa membersamai sahabat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Sebelum dimulai pembahasan, saya ingin mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk bisa bersama-sama memuliakan para penghafal Al-Quran bersama Baitul Mal Munzalan Indonesia dengan gerakan 1000 sehari, sebulan 25.000, bisa disalurkan tentunya di Bank Mandiri Syariah dengan nomor 78944999995 atas nama Gerakan Infak Beras Banten. Tentunya penghafal Quran, yatim mandiri, penghafal Quran, yatim piatu dan fisabilillah bisa dimuliakan bersama Baitul Mal Munzalan Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita coba sapa terlebih dahulu pembicara yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Irfan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa sampai juga di sini. Alhamdulillah sampai juga. Oke, sahabat inspiratif semuanya. Kali ini kita akan membahas Kang Irfan seputar apa nih? Apa? Hidup hebat. Hidup yang bermanfaat. Oh iya. Itu tema kita hari ini. Iya. Masya Allah luar biasa ya. Perjalanan akhirnya sampai juga ke sini. Alhamdulillah. Oke, Kang Irfan, tentunya hal apa yang memang pengen disampaikan kali ini untuk tentunya sahabat inspiratif yang ada di rumah? Ya kita ngobrol saja. Saya juga bukanlah seorang ustadz, bukan seorang kiai atau apapun, hanya ingin sharing saja sebetulnya. Lalu bagaimana memaknai hidup dengan sebenar-benar hidup gitu ya. Jadi makanya kita buat tema hari ini adalah hidup hebat, hidup yang bermanfaat. Lalu hidup hebat itu seperti apa, hidup yang bermanfaat itu seperti apa, ini mau kita coba uraikan satu persatu. Nah, kalau bicara hidup maka kita bicara bahwa tugas kita hidup di dunia ini sebetulnya ngapain sih kan gitu ya. Kita dilahirkan, kemudian hidup pernah sebagai anak kecil, pernah sebagai orang dewasa, pernah sebagai dengan dimensi-dimensi peran-peran kehidupan kita yang sudah pernah kita jalani. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian apakah hidup kita sekarang yang kita jalani itu seperti apa kan gitu. Sudahkah hidup yang kita punya itu ada makna gitu, atau ada sesuatu yang semestinya harusnya kita jalani seperti ini misalkan gitu. Nah, itu biasanya memang akan terjawab dengan pengalaman hidup gitu. Ya, kalau saya bicara usia mungkin belumlah terlalu kesorean gitu, tapi juga nggak terlalu pagi gitu. Udah di tengah-tengah sebenarnya. Udah di separuh hidup kalau kita bicara usianya Rasulullah gitu. Maka saya kemudian memaknai ya, ini hidup ini sebenarnya untuk apa ya? Apa sekedar kita dari mulai bangun tidur, lalu beraktivitas, lalu kemudian tidur lagi, lalu ya tidur lagi gitu. Kayaknya rutinitas kita yang kita lakukan itu ya begitu-begitu aja kan gitu. Nah makanya nih sobat inspiratif juga mungkin harus jadi pertanyaan gitu. Sebenarnya hidup kita nih mau ngapain sih kan gitu. Nah lalu ada juga pertanyaan begini, hidup ini apakah bakalan selamanya yang namanya di dunia ini? Apakah akan seterusnya berada di dunia ini? Ataukah kita hanya sebetulnya sementara gitu? Nah, yang kita yakini adalah bahwa hidup kita sementara. Ada orang yang kemudian berapapun usianya, kapanpun saatnya, dimanapun berada, kemudian bisa saja wafat gitu. Nah, lalu kan kemudian berarti kan kita sepakat bahwa oh ya hidup ini hanya sekali gitu. Dan tidak ada kesempatan 2, 3, 4 kali gitu. Sehingga ketika kita berbuat apapun maka berarti akan ada konsekuensinya gitu. Sementara yang kita ketahui sebagai kita umat muslim, umat muslim itu juga meyakini ya bahwa hidup ini pasti dihisab, pasti
mintai pertanggungjawabannya oleh Allah kan gitu. Nah kalau hari ini kita misalkan hidup seenaknya begitu, maka kita tidak bisa akhirnya nanti mempertanggungjawabkan kehidupan yang sebenarnya sudah dititipkan Allah kan. Nah, Kang Irfan ini kan sekarang diberikan amanah sebagai komandan Paskas Banten. Paskas Banten itu apa sih Kang? Mungkin sahabat inspiratif nih belum tahu nih apa sih Paskas itu. Ya. Jadi saya ini cerita jadi kan di awal tahun 2018 mulai tadi lah akhirnya memaknai hidup. Gue nih hidup nih sebenarnya mau ngapain sih kan gitu. Saya setelah lulus kuliah sempat ada di 1 tahun di Lampung bekerja seperti biasa lah. Lalu kemudian setelah saya dari Lampung pindah ke Bogor lagi, lalu nyari pekerjaan lain dan akhirnya masuklah ke salah satu institusi keuangan. Gitu ya, kita pernah di asuransi, pernah di perbankan segala macam. Saya ngerasa banget nih hidup nih kok gini-gini aja gitu. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Maka dari itu mulai dari 2018 tuh pencarian jadi mau ngapain gitu kan, masa mau kayak gini aja. Akhirnya saya persingkatnya waktu lah dipertemukan dengan Kiai Lukmanul Hakim. Beliau guru, beliau ustadz, beliau tokoh inspirasi juga. Di 2018 tuh saya adakan kegiatan. Jadi waktu itu saya sempat pernah punya komunitas kan. Komunitas anti riba gitulah. Namanya Genta, Generasi Tanpa Riba. Saya kemudian bikin acara. Ini acaranya namanya Hijrah dan Klik. Mungkin ada yang sudah pernah ikut atau di UIN acaranya. Nah, itu mengundang Kiai Lukman, mengundang Kak Mirami, Mauliza gitu. Nah di situ saya mulai ada pertemuan dengan Ustaz Lukman gitu. Nah diceritakanlah tentang programnya beliau di Pontianak sana dan sudah ada di beberapa kota saat itu. Namanya Gerakan Infak Beras. Nah, saya tertarik nih Gerakan Infak Beras loh. Oh ngapain? Oh ternyata mensuplai kebutuhan beras di pondok-pondok pesantren. Lalu saya minta penjelasan lebih lanjut ke beliau dan ternyata masya Allah yang waktu itu saya pikir cobalah gitu ya. Saya pikir cobalah dijalanin. Gimana cara jalanin Ustaz? Ya, antum kumpulin orang-orang yang sepaham mau bantu pondok-pondok pesantren gitu. Nah, terus gimana caranya ya berinfak dengan 1.000 per hari, 25.000 per bulan. Oh boleh ya, saya ada teman-teman saya bilang. Nah terus siapa yang ngerjain? Dia bilang. Antum lah yang ngerjain, cari teman-teman yang lain. Nah orang-orang yang ngerjain ini disebutlah Paskas, gitu. Oh, jadi kerelawan ini disebut sebagai Paskas, pasukan nama soleh. Nah dengan program menjalankan gerakan infak beras. Nah, itu alhamdulillah tuh 2018 jalan sampai hari ini, alhamdulillah dikasih percaya oleh Allah. Dan karena waktu itu barangkali saya yang mungkin mengawali gitu kan. Saya waktu itu ketua panitianya acara itu, maka diminta oleh Kiai Lukman untuk jadi antumlah yang masuk gitu. Teman-teman di sini, oh iya saya sami awatona, saya insyaallah siap. Saya bilang kalau diminta untuk amanah tersebut, ya saya alhamdulillah sampai hari ini ketemu banyak teman-teman yang juga sama ya, maksudnya punya kegelisahan dan kerisauan yang sama itu. Akhirnya, udah kan saya juga pengen dong jadi Paskas. Jadi akhirnya secara sukarelawan mereka jadi Paskas. Nah dalam proses perjalanannya berarti ini berdiri gerakan infak beras Banten ini di tahun 2018 bulan April 2018. Nah ketika itu mampu mengumpulkan berapa banyak beras yang dikumpulkan untuk di awal sih nggak banyak ya kan. Jadi karena saya juga kan baru mulai, terus secara keuangan juga kami masih merintis, apalagi saya baru resign kan dari pekerjaan, belum ada pemasukan yang lain. Dan kemudian akhirnya ya saya kerjakan gerakan infak beras. Nah itu di awal tuh saya inget banget satu pondok saya kan. Jadi satu pondok cuman bawa itu 6 karung loh Mas. 6 karung itu di pondok di Tak-Takan di Kampung Bualaler, di daerah Tolibin namanya. Itu mulai satu pondok, bulan keduanya nambah. Nah kebetulan nih di sini nih dekat di Walantaka, Pondok Sabilur Rahman. Jadi itu pondok kedua, sama ada di Keramat Watu, pondok 3 pondok di bulan kedua. Bulan ketiga itu jadi 5 pondok, bulan keempat naik jadi 7 atau 8 pondok. Terus naik sampai akhirnya sekarang sudah seri ke-30, berarti sudah 30 bulan
kita mensuplai beras-beras terbaik ini ke pondok-pondok pesantren. Jadi sekarang capaiannya sih kalau secara hitungan terakhir itu di 12 ton, 12.000 kilo ya, untuk 98 pondok pesantren. Nah, ini cukup nggak kalau misalnya mungkin ditanya begitu? Ternyata masih belum juga. Karena kebutuhan pondok atau kebutuhan beras untuk pondok-pondok pesantren ini, kalau kita hitung-hitung ya, satu Banten ini punya 4.500 pondok pesantren. Kalau kita suplai semua, masya Allah itu ribuan ton. Atau kebutuhan dengan yang ada sekarang aja dulu ya, yang 98 pondok ini, kita butuh sekitar 50 ton. Kalau kita bicara ideal mau memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah ini masih jauh, kita masih 12. Berarti selama ini sudah berapa pondok pesantren yang di cover? Tadi 98. Itu terdiri dari 3 atau sudah berapa kabupaten? Kita di Kabupaten Serang, Kota Serang baru 2 itu. Sama Kota Cilegon sebetulnya ada, cuma mitra. Jadi beliau kawan saya juga dulu. Kemudian belajar bagaimana cara mensistemasi program ini. Hanya beliau menggunakan nama yang lain, tapi secara prinsip sama. Gitu. Jadi Kota Cilegon juga, makanya kami belum fokus di yang lain. Saya masih menyelesaikan di kota dan kabupaten Serang. Kota itu hampir 6 kecamatan, kabupaten 9 kecamatan. Sahabat inspiratif, ternyata luar biasa ya. Paskas Pasukan Amal Soleh Banten ini sudah melakukan gerakan infak beras, menyalurkan beras 98 pondok pesantren di kota dan kabupaten, khususnya di Provinsi Banten. Ini menjadi salah satu angin segar bagi kita. Tentunya tugas-tugas kepemerintahan pun bisa terselesaikan, bisa terminimalisir dengan gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh beberapa komunitas yang lahir tentunya di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Nah sekarang ini berarti setelah gerakan infak beras muncullah menjadi lembaga ambil zakat. Iya, jadi perjalanan 2018 sampai 2019, alhamdulillah animo masyarakat Banten luar biasa kan. Maka kami tentu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para orang baik kami menyebutnya atau orang tua asuh, ini harus ada kelembagaan yang resmi. Kalau kami masih dalam kapasitas komunitas gitu, maka kami khawatir gitu, namanya mengelola uang umat gitu. Akhirnya kami bersepakat untuk atau bukan kami sebetulnya, tapi karena ini merupakan payung besar kan, dari sebuah masjid, namanya Masjid Munzalan Mubarakan atau Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Masjid ini punya 3 unsur atau 3 fungsi, yaitu amal sosial, amal usaha, amal pendidikan. Amal sosial itu secara pergerakannya berbentuk baitul mal. Amal pendidikan itu sekolah, dan amal usaha adalah unit-unit usaha dari Masjid Kapal Munzalan. Maka karena gerakan infak beras ini juga diinisiasi oleh Kiai Lukman yang merupakan pengasuh daripada Masjid Kapal Munzalan ini, maka kami diamanahkan oleh Kiai Lukman untuk membuat juga Baitul Mal. Jadi ini merupakan cabang lah kalau bisa dibilang daripada Baitul Mal Munzalan Indonesia yang ada di Kota Pontianak atau kantor pusat kami. Nah kemudian kami saat ini gitu ya, sudah berlembaga resmi, jadi merupakan salah satu cabang daripada LAS barangkali gitu ya, lembaga amil zakat di Pontianak, itu Baitul Mal Munzalan Indonesia, tapi cabangnya cabang Banten. Dan saat ini sudah ada di sekitar 11 kota ya, atau provinsi. Alhamdulillah sudah di 11 kota, dan kalau secara pergerakannya itu sudah di 78 kota se-Indonesia. Bahkan mungkin masih bisa terus bertambah. Gitu. Nah dalam proses perjalanannya tentunya ada suka duka dong Kang ya, dalam apalagi ini berkaitan dengan amanah yang memang diberikan oleh para orang tua asuh kepada gerakan infak beras Banten. Bagaimana sih Kang menjaga konsistensi supaya memang kita selalu senantiasa juga dipercaya oleh orang tua asuh ini Kang. Apalagi sekarang otanya jumlahnya berapa nih Kang? Sekarang tuh udah di angka 3.000-an ya. 3.000 ota. Nah tentunya kan nggak mudah nih untuk memaintain 3.000 orang tua asuh ini dengan amanah yang begitu besar. Ya kami
betul-betul menjaga performa itu kami, terutama dari sisi memang reporting ya. Kami menjaga stabilitasnya yaitu dengan melaporkan kepada semua orang tua asuh yang merupakan penyambung sebetulnya daripada program ini. Maka kami tiap bulan ada laporan yang dalam bentuk baik dari sisi di medsos gitu ya, maupun secara personal. Jadi kami kan ada beberapa teman-teman yang ditugaskan sebagai customer service seperti itu, yang menghubungi setiap waktu daripada para orang tua asuh. Itu kami jaga betul-betul report, karena itu sebagai bentuk integritas kami ya, ke para orang tua asuh, para orang baik. Dan suka dukanya tentu adalah ini kan ya personal ya, sama mungkin ya, dimanapun teman-teman komunitas gitu, SDM yang keluar masuk gitu kan, nah, ada seperti itu gitu. Nah tapi kami memang menjaga terus kebersamaan gitu, dengan tagline kami bersaudara sampai surga, yang sampai persaudaraan ini hanya sekedar selepas di dunia selesai gitu. Tapi bagaimana kemudian pertemanan ini, persahabatan ini, terutama dengan paskas-paskas yang lain, adalah insya Allah kita berharap bisa sampai ke surganya Allah. Oke, sebelum dilanjut nih Kang, kita pengen coba sapa terlebih dahulu orang-orang yang sudah menonton di kesempatan saat ini ya. Ini ada Teh Sofia, kemudian juga ada Muhammad Wildan Mustafa dari Libya, ini luar biasa. Ada yang nonton dari Libya ya. Ada Rifki Heriansa dari Serang, ada juga Indah Rosalinda, ada juga Kenzando Kanaya, Pak Deril dari Bapeda, kemudian juga ada Yatsa Violet, ada Santi Puji Astuti dari Bogor, ada Tony dan Erlin dari Bekasi nih, dan Rangga Cipta Purnama dari Serang. Ini luar biasa nih. Dari Libya juga menyaksikan hari ini kan. Luar biasa ya. Podcast Rumah Inspiratif ini. Oke, Kang, dalam proses perjalanannya nih di Gerakan Infak Beras Banten, khususnya di Banten nih, sedang menjalankan program apa saja Kang untuk masyarakat, khususnya juga penghafal Quran, para yatim dan para fisabilillah Kang? Iya, jadi alhamdulillah Kang, setelah kami berbadan kelembagaan gitu di Baitul Mal Munzal Indonesia, sehingga kami tidak hanya bergerak di seputar program Gerakan Infak Beras saja, tapi kemudian bisa meluas kebermanfaatannya pada program-program lainnya. Nah, karena kami akhirnya adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat infak sodako beserta wakaf, maka kami turunkan juga ke program-program yang lain yang karena ini infak beras kan, ini memang untuk infak beras kan. Tapi akhirnya kami buat kan ada dana zakat, ada dana wakaf dan segala macam. Kemudian turun menjadi beberapa program. Nah, salah satu diantaranya barangkali yang ini juga sebetulnya jadi turunan daripada program Gerakan Infak Beras, yaitu untuk kita sebut program 3M, memuliakan, membahagiakan, dan melayani sahabat santri yatim, penghafal Quran, dan para fisabilillah. Apa programnya? Salah satunya diantaranya adalah Jumat Bahagia. Jumat Bahagia itu kami mengajak para santri-santri ini untuk keluar dari pondok pesantren sehari di hari Jumat itu untuk ngapain? Rekreasi kan, kadang makan, kadang berenang, kadang belanja gitu, kadang apapun hal-hal yang itu sifatnya having fun gitu, buat mereka bahagia, makanya namanya Jumat Bahagia. Ada juga yaitu home, hadiah untuk muslimah. Hadiah untuk muslimah ini sebetulnya juga berangkat daripada kegelisahan kami melihat fakta di lapangan bahwa ternyata banyak kan para santriwati ini yang tadi ya karena latar belakang mungkin ekonomi kurang gitu. Maka seringkali kami menemukan ada punten ini yang rada ekstrim. Ada mohon maaf bekas-bekas pembalut itu dijemur kan. Padahal pembalut yang sebenarnya sifatnya sekali pakai. Tapi dijemur karena kita tanyakan gitu, kenapa dijemur ya, nggak bisa beli pembalut yang baru gitu. Oh, sampai segitunya gitu. Akhirnya muncullah ide untuk bikin perlengkapan mandi lah, perlengkapan kebersihan wanita gitu, yang kemudian kita bingkai dengan sebuah kado atau sebuah hadiah. Maka kita sebut hadiah untuk muslimah. Jadi itu khusus buat santriwati yang ada di pondok-pondok mitra Gerakan Infak Beras. Nah, kalau sifatnya untuk ke masyarakat, artinya yang untuk santri, kita ada yang namanya warung makan gratis. Ya, warung makan gratis ini kita menyediakan
makan setelah selesai sholat Jumat kepada warga-warga yang baru pulang setelah Jumat. Kita sediakan makan, mereka ngambil secara sendiri kan, prasmanan gitulah kalau modelnya. Diambil sendiri masing-masing sesuai dengan porsinya yang memang kuat banyak silakan ya. Bisa yang sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting syaratnya adalah harus dihabiskan. Ada juga yang sifatnya memberi makan, kita ada munzalan box. Kalau yang tadi itu di kantor kami kan di BNI, di markas kami, nah, ini disebarkan ke jalan-jalan gitu. Kadang kita ke Cilowong karena dekat dengan kantor kita, ke Cilowong, ke lampu merah atau ke jalanan lah untuk pengendara jalan atau untuk siapapun yang membutuhkan makan waktu itu. Nah terus ada juga kita program zakat berdaya kan. Jadi barangkali kalau kita mendengar ada penyaluran zakat, biasanya orang nerima paket selesai pulang. Nah kalau kami karena ini memberdayakan dana zakat agar supaya nih para mustahik ini juga bukan hanya sekedar menerima paket, tapi juga mereka mendapatkan sesuatu yang sifatnya juga bermanfaat. Nah kita adakanlah namanya pengajian yang jadi pengajian dulu sebelum dapat paket makanan atau paket sembakonya, mereka kita berikan pendidikan. Pendidikan apa? Quran. Jadi cara baca huruf hijaiyah, ya kan? Cara baca hukum panjang pendek Al-Quran. Jadi kita siapkan fasilitator, kita siapkan ustadz untuk mereka para mustahik ini. Jadi per 1 bulan itu mereka ada 3 kali pertemuan untuk kemudian ngaji. Selesai ngaji dikasih lah sembakonya ke mereka gitu. Program-program lain banyak juga, dan yang mungkin ada lain untuk kita juga concern terhadap penyaluran sembako ke para mualaf, terutama adalah mualaf yang memang kita ketahui di suku Baduy ya, ada beberapa orang yang kemudian ingin memeluk Islam dan mereka jadi mualaf. Nah itu hidup di sekitar hutan-hutan di daerah Baduy ya. Kita masuk keluar hutan untuk mencari para mualaf yang membutuhkan sembako, membutuhkan makanan dan segala macam. Kita juga turun ke situ. Program yang lain ada infak kemanusiaan juga kan, kita bantu. Ada yang misalkan kebencanaan gitu ya, atau misalkan ada orang yang sakit membutuhkan penanganan lebih serius, itu juga. Nah, Kang, goal besar daripada gerakan infak beras ini kan tentunya kan memuliakan para penghafal Al-Quran, kemudian memuliakan para yatim supaya memang juga bisa secara mandiri mereka, kemudian juga para fisabilillah. Nah, sebenarnya memang goal besar di arah para penghafal Quran itu, penghafal Quran ingin dijadikan seperti apa sih sebenarnya? Oke. Jadi kenapa mungkin bertanya-tanya ya teman-teman gitu ya, concern kita terhadap santri. Mungkin ada beberapa las yang kemungkinan ya khulafa atau orang-orang yang lain lah misalkan. Kita berbagi peran kan. Jadi sektor santri ini barangkali belum banyak orang sentuh gitu. Saya dan kawan-kawan yang lain di Paskas meyakini begini, anak-anak ini ya belajar menjaga kalamullah, menghabiskan waktunya untuk kemudian menghafalkan Quran dan segala macamnya yang menurut kita ini luar biasa gitu. Mereka ini mengemban tugas untuk menjadi para pengemban generasi umat selanjutnya kan gitu. Mereka menjadi para penghafal Quran ini, kita sangat meyakini mereka akan kemudian menjadi orang-orang penerus daripada kita semua, akan menggantikan kita semua. Orang mereka yang memang usianya ada yang SD, SMP, SMA, insya Allah akan jadi penerus selanjutnya. Yang kita yakini bisa jadi dari mereka ada yang akan jadi presiden, bahkan mungkin ada yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi pemangku jabatan gitu. Kita meyakini kalau orang-orang strategis, orang-orang yang mengisi posisi strategis ini adalah kemudian para penghafal Quran, ada kemudian para santri gitu, yang mereka ini benar-benar niatnya fisabilillah, bukan cuma takut sama KPK atau OJK, tapi mereka takut benar-benar sama Allah gitu, karena megang kalamullah gitu. Maka kita meyakini kesejahteraan umat nanti ke depannya akan jauh lebih baik daripada apa yang kita sekarang sedang alami gitu. Karena mereka inilah yang nanti akan menjadi penghias daripada kursi-kursi strategis di pemerintahan, di sosial masyarakatnya dan sebagaimana macamnya. Nah, itulah yang menjadi spirit kita tuh untuk
kemudian menjaga betul kualitas makan mereka, ya, kualitas belajar mereka, sehingga kita benar-benar menjaga para generasi ini tidaklah sakit-sakitan, ya kan? Harus sehat, harus kuat, harus bersih, harus wangi, harus powerful gitu. Jadi generasi nanti anak-anak muda nantinya yang kita tahu bahwa mereka nih insya Allah orang-orang yang diberikan hafalan atau diberikan izin oleh Allah menjadi para penghafal Quran adalah orang-orang istimewa di depan Allah. Sehingga insya Allah dengan ikhtiar ini maka kita sebetulnya sedang menciptakan generasi selanjutnya sebagai generasi terbaik. Gitu. Nah, dalam proses perjalanannya kan dari mulai beberapa karung sampai saat ini mencapai 12 ton ya. Kan, ya. Tentunya kan itu lumayan ya 12 ton, apalagi kalau kita yang memanggul. Terus juga kita suplai beras-beras tersebut sampai 98 pondok pesantren. Itu gimana itu Kang rasanya tuh mempertahankan pondok? Rasanya nano-nano gitu ya. Rasanya nano-nano. Seru Kang, sebenarnya sih saya sih lebih senang, lebih banyak senangnya, lebih banyak bahagianya, lebih banyak bersyukurnya gitu. Dibanding hal-hal yang lain yang barangkali ya kejelekannya misalkan atau kesusahannya gitu. Tapi kita sangat meyakini bahwa lebih banyak senangnya. Sekarang kalau ditanya ke teman-teman Paskas gimana rasanya distribusi skala lagi dan lagi kan gitu. Bahkan kita berharap tonasenya makin naik gitu. Supaya kita bisa juga bahagia gitu bahwa ngangkut beras dan ini kan kalau fitness ke tempat simpan harus bayar. Ini ngangkut beras lumayan jadi pada bergizi semua ototnya. gitu. Lebih banyak senang lah insyaallah. Ada pertanyaan ini Kang. Gimana sih cara bergabung jadi Paskas Kang dari Rifki di Serang? Oh gitu. Baik. Jadi insya Allah ini sekalian saya launching ya. Kita di 2021 ini akan ada open house Kang. Open house Paskas gitu. Jadi buat siapapun yang mau ikutan jadi Paskas segala macam, silakan datang di minggu ke pertama dan minggu keempat ya ke markas kami gitu untuk ngobrol, untuk sharing, untuk apa sih Paskas. Nah itu silakan datang di setiap bulan. Jadi minggu pertama di hari Sabtu, minggu pertama dan minggu keempat itu pertama ya untuk supaya teman-teman tahu dulu nih sebagai Paskas. Atau kan kalau mau lanjut misalkan, udah saya pengen langsung beraktivitas, boleh juga tuh. Jadi kita ini kan biasanya di pekan kedua itu sampai ke pekan ketiga distribusi beras ini kan. Nah boleh teman-teman langsung datang ke markas kita ya. Oh ya markas kita ada di Kampung Soyo kan. Kampung Soyo, Kecamatan Tak-Takan. Nah, silakan teman-teman nanti datang ke markas kami, markas Paskas. Itu kapanpun sebetulnya boleh kan, boleh. Tapi ketika memang mau mendapat informasi lebih lanjut, kita bisa ngobrol. Takutnya kan kalau pas kesana saya lagi nggak ada kan, dan teman-teman takutnya sudah ada beraktivitas. Gitu. Tapi kalau hari Sabtu di pekan pertama dan pekan keempat, insya Allah kita akan standby untuk menunggu teman-teman yang mau jadi Paskas. Atau tadi di pekan kedua itu tiap hari tuh sampai ke pekan ketiga mau ikut manggul beras, silakan langsung datang. Biasanya kita mulai start dari jam 9 pagi sampai selesai. Gitu. Gampang banget ya. Gak usah ribet-ribet. Oke, ada follow kan ya, follow akun Paskas Banten ya, Paskas_Banten. Ada IG-nya juga ya? Iya, ada IG-nya. Oke, pertanyaan kedua, kalau kita ingin ikut 3M tadi memuliakan para penghafal Quran, gimana caranya dari Rina di Tangerang? Masya Allah, Karina, makasih Karina. Semoga Allah membalas niat baiknya dengan cara terbaik. Memulainya dengan menjadi orang tua asuh di gerakan Infak Beras. Caranya gimana? Tadi yang sudah sempat Kang Faiz di awal opening itu dengan cara berinfak ya untuk para santri penghafal Quran alhamdulillah itu dengan infak Rp1.000 per hari. Itu kalau pakai celengan. Kalau mau langsung 1 bulan gimana? Boleh langsung transfer ke rekening yang tadi ya 78 944 94 kali 5. Mungkin nanti ada teman-teman Paskas yang membantu untuk mencatatkan di kolom komentar ya untuk kemudian memberikan informasi nomor linknya atau memberikan nomor admin atau nanti bisa menghubungi
adminnya tim Rumah Inspiratif, ya, Rumah Podcast Inspiratif. Jadi silakan dihubungi ke nomor tersebut. Nanti akan ada admin yang kemudian memberitahu caranya. Pasti itu saja. Jadi orang tua asuh cukup dengan berinfak sekali dan berkomitmen setiap bulan. Jadi pertama kali 25.000 misalkan. Nah, komitmen setiap bulan. Jumlahnya harus 25.000 ya, enggak juga. Mau 25 miliar juga boleh. Gitu. Ya. Luar biasa. Ternyata memang mudah sekali ya Mudah. kalau kita pengen memang melakukan ataupun ingin berpartisipasi menjadi bagian daripada pasukan amal soleh atau mungkin berpartisipasi untuk memuliakan para penghafal Al-Quran serta juga para anak yatim dan para fisabilillah. Ada pertanyaan selanjutnya. Ada persyaratan tertentu nggak sih Kang untuk menjadi paskas dari Heri Serang? Persyaratannya harus dong ada. Yang paling utama adalah niat baik. Persyaratannya cuman itu ada niat baik untuk bisa membantu para santri yatim penghafal Quran supaya tadi hidupnya jadi hebat, hidupnya jadi bermanfaat. Jadi paskas. Gitu. Jadi saatnya insya Allah niat baik saja, tinggal langsung datang ke markas kami di Tak-Takan, kapanpun insya Allah. Yang penting punya niat baik, insya Allah kita welcome. Siapapun boleh beramal soleh. Nah, dalam proses perjalanannya kan kita sudah mencapai nih 98 pondok dengan tonase 12 ton. Ya. Mimpi terbesarnya sampai? Mimpi terbesarnya ya Allah ya Rabbi mungkin sampai 1 juta ton. 1 juta. Mudah-mudahan. Dan mungkin bisa jadi yang meneruskan bukan saya, yang meneruskan anak saya, cucu saya, dan cucu dari teman-teman yang lain. Karena kita ingin menyimpan atau mewariskan legacy yang terbaik. Itu bagaimana caranya tidak ada satu pondok pun di Banten ini yang kelaparan, yang tidak kebagian beras terbaik. Karena banyak sekali kita temukan di lapangan pondok-pondok yang mohon maaf memberikan kualitas makannya dengan kualitas yang minimum gitu. Karena ya kami salam ta'zim ya kepada para pimpinan pondok, kepada para kiai gitu, menggratiskan bayaran, tapi juga kan perlu makan, perlu apa segala macam. Cuman karena itulah akhirnya memberikannya yang sebisanya para kiai. Kalau kami membantu mengangkat beban pundaknya para kiai pondok di Banten ini untuk kemudian kita supply beras terbaik untuk para santri. Gitu. Nah, tentunya kan sekarang sudah 98 pondok ya. Itu melalui persyaratan-persyaratan tertentu ya Kang ya. Syarat untuk mendapatkan supply juga beras, beras itu untuk pondok-pondoknya ya. Jadi kami itu kan punya 3 akad sih Kang sebetulnya. Mereka pondok-pondok ini memang adalah terdapat gitu ya, terdapat anak-anak yatimnya, terdapat program penghafalan Qur'annya, dan terdapat memang para fisabilillah atau para duafa fisabilillah. Dan kami meyakini ya fisabilillah ini semua santri menyandang predikat itu. Nah, hanya mungkin kalau lebih spesifiknya adalah biasanya kami mensurvei adalah pondok-pondok yang dalam kebutuhan mendesak paling gitu kan. Artinya pondok ini memang secara biaya tidak berbayar, ya kan, tidak berbayar, santrinya nggak bayar mondok di situ. Ada yang barangkali bayar, cuman bayar listrik doang 15.000 kan sebulan. Atau ada juga dengan klasifikasi begitu, memang secara kalaupun ada pembayaran dari santrinya itu sifatnya biasanya subsidi kan. Ada yang bayar, ada yang enggak. Komposisinya. Kami sering banyak menemukan bahkan yang berbayar pun 95% nunggak kan santrinya gitu. Jadi ini dilema juga kan ke para kiainya gitu. Padahal kiainya juga mungkin nggak usaha atau apa. Jadi memang akan banyak faktor sih. Pertama itu adalah memang dari sisi mereka pemenuhan kebutuhannya memang sangat terbatas gitu. Apalagi pondoknya memang nggak punya usaha gitu. Yang ngandelin dari benar-benar irodahnya Allah saja. Nah, makanya mungkin Allah menurunkan kita dari sektor ini untuk menjadi perpanjangan Allah. Nah, di kota Serang sendiri dari 98 pondok ada kisaran berapa persen? Saat ini kalau dari 98 itu hampir 40-nya di kota Serang. Selainnya di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ya.
Jadi bagi teman-teman serta sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Serang, Kota Serang, mungkin juga Kota Cilegon bisa ikut berpartisipasi ya, memuliakan para penghafal Al-Quran dan para anak yatim serta fisabilillah bersama Baitul Mal Munzalan Indonesia dengan tadi 1.000 sehari atau sebulan 25.000 bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah ya kan ya tadi ya di nomor 78944 99995 ya. Nah terus ini Kang, kita lanjut lagi nih Kang. Artinya memang kita sudah sama-sama punya mimpi, Ustaz Lukman juga punya mimpi untuk bisa memuliakan para penghafal Al-Quran. Apa sih Kang, kalau ketika Akang datang ke pondok pesantren atau melihat anak yatim, duka apa yang memang Akang pengen sampaikan kepada mereka? Gini, jadi kita punya ada 3 alasan kuat gitu ya. Kenapa sampai hari ini kami teman-teman Paskas gitu berupaya terus setiap bulan untuk terus ngetes gitu, membantu para pondok ini. Karena kami meyakini bahwa satu hal, yang pertama kita perlu Allah kan, kita butuh pertolongan Allah. Siapa yang hari ini tidak membutuhkan Allah? Bahkan nafas kita yang hari ini saja itu pemberian daripada Allah SWT. Maka yang pertama sekali kita perlu Allah. Dan yang kedua, kita nggak mau kan disebut sebagai pendusta agama. Pendusta agama kalau kata Allah di surat Al-Maun adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memperdulikan fakir miskin. Maka kita hadir di situ supaya Allah tidak mencap kita sebagai pengkhianat, tidak mencap kita sebagai pendusta. Dan ketiga, kita sangat meyakini dengan hadis Rasulullah, siapapun orang yang kemudian memuliakan para anak yatim akan seperti ini, ya, akan seperti ini dengan ku di surga kata Rasulullah. Maka saya dan kawan-kawan gitu setiap datang ke pondok selalu begitu memperkenalkan diri dan meminta doa pada anak-anak ini. Karena kita nggak tahu ya, bisa jadi anak-anak inilah yang kemudian jadi wasilah kita diangkat daripada siksaan api neraka. Yang kemudian mereka yang para penghafal Quran ini karena mengemban Quran akan menjadi para penghias surga. Mereka yang kemudian akan mengangkat kita gitu. Nah, saya hanya membayangkan itu saja gitu. Saya merasa gitu bahwa selama separuh hidup ini sudah sangat banyak dosa yang dilakukan. Dan bisa jadi ke depan pun masih ada potensi untuk berbuat dosa. Maka saya memerlukan jalan ini gitu. Untuk kemudian nanti mudah-mudahan mereka bersaksi nih. Para santri-santri yang sedang juga menjadi para fisabilillah ini bersaksi di hadapan Allah bahwa kita nih para paskas, kawan-kawan dimanapun berada, paskas Indonesia, yang kemudian ini jadi hujah. Dan datanglah mudah-mudahan gitu ya, syafaatnya Rasulullah terhadap kami-kami ini yang setiap bulan angkut beras. Karena kami merasa makanya kenapa baju kami hitam ini simbol bahwa daripada kami adalah orang-orang pendosa sesungguhnya, sehingga kami memerlukan uluran tangan anak-anak ini untuk membantu kami. Ada pertanyaan selanjutnya Kang ya. Jika mau infak tapi nggak bisa transfer gimana Kang? Apa bisa dijemput infaknya dari Heriansah di sini? Kalau tadi yang tinggal di Libya sih nggak bisa kan. Saya kawan-kawan nggak bisa jemput. Tapi kalau masih di kota Kabupaten Serang, insya Allah lah kita ada layanan jemput infak. Gitu. Kita ada celengan men juga. Jadi ada orang yang bertugas untuk pick up celengan yang mungkin nanti butuhkan celengan ada. Ya, supaya kita membiasakan diri berinfak setiap hari gitu ya. Nah itu nanti insya Allah ada teman-teman dari Paskas juga yang bertugas untuk kemudian menjemput celengannya. Tinggal nanti Kang Tete semuanya menghubungi nomor admin. Nomor adminnya di 081213786768. Silakan kontak nomor itu. Nah nanti bisa perjanjian gitu. Jadi bukan dokter aja nih yang perjanjian. Kita pun insya Allah bisa bikin perjanjian untuk ambil infak. Oke, sahabat inspiratif semuanya, ternyata memang diskusi kita sangat menarik. Cuma memang kita sudah melewati batas nih. Gak kerasa ya. Mungkin Kang Irfan pengen menyimpulkan bagaimana kesimpulan hari ini seputar hidup hebat, hidup yang bermanfaat untuk sahabat inspiratif bersama pasukan amal soleh dan gerakan infak beras Banten. Ya, karena hidup kita cuma sekali, maka jadikanlah itu berarti. Karena hidup kita ini pasti juga semua akan wafat, maka jadikanlah hidup kita pastinya bermanfaat. Dan mudah-mudahan jadi wasilah teman-teman nantinya menjadi para paskas, menjadi para pasukan amal soleh,
Itu akan membuat teman-teman punya hidup yang hebat, membuat teman-teman semua Kang Tete dimanapun berada punya hidup yang bermanfaat. Karena selama hidup kita memikirkan urusan orang lain, kita memikirkan perutnya orang lain. Nah, di Quran Allah janji, siapapun yang menolong agamaku, pasti Allah akan menolong kita dan Allah akan meneduhkan kedudukan kita. Jadi dari siapapun kawan-kawan semua yang menonton tayangan hari ini, di sore hari ini, semoga inilah hidayah kepada kawan-kawan semua dan ingin akhirnya join bersama kami di Paskas Pasukan Amal Soleh untuk ikut serta 3M, memuliakan, melayani, dan membahagiakan para santri yatim penghafal Quran supaya hidupmu jadi hidup yang hebat, jadi hidup yang bermanfaat. Oke, luar biasa. Jazakallah khairan katsiran. Ini Kang Irfan sudah datang. Kang Irfan Herdiansa ini. Amin amin amin. Yang sudah menjadi bagian daripada komandan Paskas Pasukan Amal Soleh Banten. Semoga apa yang telah disampaikan juga bisa memberikan manfaat. Kemudian juga hadirnya banyak orang-orang tua asuh untuk memuliakan, kemudian melayani dan membahagiakan para anak yatim, penghafal Quran dan fisabilillah. Tentunya saya Faiz Firdaus dan juga Kang Irfan Herdiansa mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.